Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Permatasari dengan NPM 17130005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari studi kasus saya yang berjudul Studi Kasus tentang Dampak Pergaulan Remaja yang Drop Out pada masa remajanya di Dusun 1 Desa Kalibening. Nah, dalam masa pertumbuhan setiap manusia, setiap individu itu mengalami beberapa masa, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa, maupun masa menjadi orang tua. Nah, tentunya dalam proses ini perkembangannya setiap individu itu mengalami perkembangan yang berbeda-beda, seperti halnya saja remaja. Seperti halnya remaja pada usia 13 sampai 19 tahun ini sering dianggap masa paling rawan. Kenapa? Nah, jadi dalam masa remaja ini banyak sekali hal-hal perubahan yang baru mereka rasakan, seperti mereka di umur yang segitu mereka masih mencari-cari jati dirinya, mereka masih suka bermain dan perlunya pengawasan orang tua. Karena apa? Karena di sini mereka masih banyak sekali mengalami pergejolakan di dalam dirinya dia, sehingga jika mereka lengah ataupun mereka kurang pengawasan, itu malah bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nggak diinginkan gitu. Seperti halnya pada saat ini wajib belajar itu adalah 12 tahun, dimana pada masa remaja ini mereka sangat membutuhkan peran orang tua. Kenapa demikian? Karena pada masa ini si remaja itu masih suka namanya mencoba hal baru, lingkungannya juga banyak lingkungan baru, banyak teman baru. Tapi di sini seorang remaja itu harus butuh sekali yang namanya itu dampingan, karena jika tidak didampingi mereka bisa salah arah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kali ini studi kasus saya itu berada di Desa Kalibening di Dusun 1 Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, dan waktu pelaksanaannya itu selama 3 hari. Itu mulai dari tanggal 12 April sampai 22 April. Dan metode yang saya gunakan dalam mengumpulkan data itu seperti wawancara, angket, dan observasi. Wawancara itu kan dilakukan secara face to face, jadi secara langsung kita menanyakan apa sih bagaimana remaja ini, seperti itu. Nah, jika angket itu tuh berupa selembaran yang kita bagikan, dan di situ tuh isinya pertanyaan-pertanyaan, mereka yang menjawab. Nah, kalau observasi itu kita yang mengamati bagaimana sih seorang remaja ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi kasus, di mana identifikasi kasus itu adalah menyangkut jumlah individu yang dia itu ditandai dengan adanya masalah-masalah yang sebenarnya memerlukan layanan bantuan. Nah, jadi di sini saya ada biodata di mana seorang remaja yang menjadi konseli saya dalam melakukan studi kasus ini. Nah, ini inisial saja, ini inisialnya F, jenis kelaminnya laki-laki, lahir pada 15 Februari 2002 di Metro, yang beralamatkan di Dusun 1, Desa Kalibening, bersuku Jawa, memiliki berat badan 155, memiliki tinggi badan 155, berat badan 40. Dia memiliki warna kulit itu yang coklat sawo matang, dan rambutnya itu berwarna hitam lurus lah, bergelombang, dan bentuk mukanya itu lonjong. Dan konseli ini dia masih tinggal bersama orang tua. Nah, data yang dikumpulkan atau data yang saya dapatkan ini berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan angket, seperti itu. Dan identifikasi masalahnya, nah dari beberapa informasi yang diperoleh dari pengumpulan data observasi yang sudah saya contohkan tadi sebelumnya, yang sudah saya bicarakan. Jadi seorang remaja yang dia drop out sekolah sejak mungkin bisa dibilang kelas 1 SMP, dan ternyata di dalam lingkungannya dia itu banyak sekali merasakan warga sekitar. Kenapa? Karena banyak sekali tingkah lakunya yang kurang
kurang masuk gitulah, karena ternyata dia ini memiliki perilaku yang tidak terpuji, seperti dia suka mabuk, suka kalau naik motor itu dengan knalpot yang blong dan di kebut-kebutin gitu, jadinya kan itu benar-benar ngeganggu gitu, dan lingkungan sekitar itu yang banyak mempengaruhi dia. Bahkan teman-teman di usianya itu mereka masih asik sibuk belajar, masih sibuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi konseli ini tidak. Konseli ini dia lebih banyak menghabiskan waktunya itu hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga meresahkan warga-warga yang ada di sini gitu. Nah, mungkin ada beberapa faktor penyebab kenapa sih kok konseli ini dia drop out sekolah gitu. Nah, yang pertama itu mungkin bisa aja, bukan bisa. Jadi faktornya itu adalah ekonomi yang rendah, pengetahuan tentang edukasi itu tuh kurang, seperti itu. Nah, sulitnya belajar diakibatkan sering bermain, atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung mereka untuk maju. Jadi mereka kayak udah, oh ya udahlah gitu, putus asa aja gitu. Nah, bisa aja juga dari seperti yang sudah saya sebutkan tadi, faktor lingkungan, faktor keluarga, yang mungkin keluarga yang harmonis, yang tidak mendukung semua kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan seperti itu. Jadinya si anak ini kayak, ya udahlah gitu, orang tua aku aja nggak pernah mempedulikan, kenapa aku harus belajar, seperti itu. Dan diagnosisnya selanjutnya ini saya menemukan kasus pada remaja yang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Dia sudah nggak sekolah itu sekitar dari SMP kelas 1, dimana pendidikan itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang, di era 4.0 itu sangat berperan penting pendidikan gitu. Bagaimana masa depan mereka jika mereka aja hanya mempunyai satu ijazah itu, dan itu aja ijazah SD, SMP aja dia nggak punya, dan bagaimana mereka akan meneruskan pendidikannya gitu. Bagaimana masa depannya nanti, apakah ijazah SD aja bisa menjamin mereka untuk bisa maju? Kan itu belum tentu bisa, dan pasti pengalaman dan ilmunya yang masih sangat kurang gitu. Dan ini bisa menjadi beban orang tuanya juga. Kenapa? Karena si klien hanya bermain-main, hanya mabuk-mabukan dan meresahkan warga sekitar, seperti itu. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi semua itu, dan salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Jika lingkungan sekitar tidak mendukung dia untuk lebih maju, maka dia juga tidak akan maju. Nah, walaupun itu kembali kepada diri individu itu sendiri gitu. Tapi menurut saya, ketika kita sudah mempunyai keinginan yang besar untuk kita maju dan berubah, tetapi lingkungan kita tidak mendukung, itu sama saja kita nggak bisa untuk kita berubah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada prognosisnya itu mungkin dengan mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, memberikan motivasi pada anak dalam belajar, pendampingan yang khusus, dan melarang seorang anak remaja itu untuk bekerja. Kenapa? Karena jika dia sudah tahu gimana rasanya mencari uang dan dia senang cari uang sendiri, itu dia bakal malas belajar, seperti itu. Nah, bisa aja bisa aja dia diberi masukan, karena kan ini cuma SD, dia bisa mengambil paket, seperti kalau SMA itu paket C, seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu mau gimana gitu. Pendidikannya, masa depannya itu sangat penting untuk di anak zaman sekarang, karena jika kita tidak mempunyai itu, bagaimana dengan bekal masa depan kita nanti, seperti itu. Dan treatment yang ada 3 langkah yang dapat dilakukan dalam pemberian treatment ini, yaitu salah satunya itu ada langkah preventif, pembinaan, dan tindak lanjut. Nah tindak lanjutnya itu salah satunya itu dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para peserta didik yang mereka mengalami drop out, seperti salah satunya memberikan seperti pelatihan, gambaran, motivasi, sehingga dirinya dia tergerak untuk lebih bisa berpikir panjang dan maju, sehingga masa depannya bisa tertata gitu. Karena pendidikan is number one, paling penting itu pendidikan gitu. Dan dukungan orang tua itu sangat penting, karena bagaimanapun anak remaja ini sangat butuh pendampingan, karena jika tidak, maka dia akan lebih
merasa lebih tidak diperhatikan lagi dan berikan kesempatan. Seperti mereka bisa beri saran seperti, "Oh, ayo kita belajar," karena emang walaupun udah terlanjur keluar drop out dan udah beberapa tahun yang lalu, bisa aja lewat paket gitu, lewat paket misalkan paket C kayak gitu. Nah, dengan itu bisa membantu meringankan, bisa membantu bagaimana ya, bisa membantu itu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri dia gitu. Seperti banyaknya motivasi yang diberikan, harus ada orang-orang yang di situ harus berperan penting gitu, karena butuh pendampingan. Nah, sekian presentasi dari saya studi kasus di Dusun Satu Kali Bening. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.